Video kali ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran matematika yang sudah saya lakukan di kelas 7 menerapkan kurikulum merdeka. Topik yang saya angkat adalah membangun sikap positif dalam pembelajaran matematika bermakna. Pernahkah Bapak Ibu guru mendengar dari pertanyaan siswa atau pernyataan siswa yang demikian? Pak, mengapa belajar matematika itu sulit? Pak, saya nggak mengerti. Soal ini harus diapakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Saya menyerah. Nah, dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan cara yang menyenangkan ketika belajar matematika. Mengapa ini penting? Anak-anak seringkali belajar matematika hanya berfokus pada menemukan jawaban, menemukan hasil yang benar, tetapi tidak melihat atau tidak merasakan bagaimana manfaatnya belajar matematika. Seringkali mereka mudah menyerah di dalam menyelesaikan matematika. Peran kita sebagai guru adalah kita orang dewasa yang memiliki pengalaman lebih dari mereka. Oleh karena itu, dengan adanya pengalaman ini, kita tidak hanya mentransfer ilmu kepada anak-anak, melainkan juga menerapkan kebiasaan belajar yang baik ketika belajar matematika. Karakter-karakter yang dibangun selama pembelajaran matematika secara tidak langsung itu menjurus kepada profil pelajar Pancasila. Tantangan bagi guru. Tantangan yang dihadapi guru ada beraneka ragam. Yang pertama, dari siswa. Semangat siswa dan rasa percaya diri siswa ketika mereka belajar matematika itu adalah rendah. Buktinya adalah mereka seringkali menyerah atau tidak mau mengerjakan soal-soal matematika yang kita berikan. Yang kedua adalah motivasi belajar mereka. Mereka seringkali mempunyai motivasi yang rendah ketika belajar matematika dan tidak memiliki manfaat dari adanya pembelajaran matematika. Mengapa demikian? Ini bisa terjadi akibat dari pengalaman belajar matematika mereka selama ini. Mereka tidak menemukan cara belajar yang menyenangkan dan tidak memberikan manfaat apapun dari apa yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah kondisi adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya kondisi ini, maka terbatasnya ruang dan waktu untuk memberikan pembelajaran yang efektif yang maksimal kepada anak-anak. Tentunya ini semua juga membuat atau berdampak turunnya motivasi belajar anak, semangat anak belajar, dan menginginkan cara-cara instan dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa bagian yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran ini, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sikap positif anak dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mengenali karakter siswa. Bapak Ibu Guru bisa mencari tahu tentang bagaimana karakter siswa, bagaimana minat siswa, bagaimana potensi siswa. Hal ini untuk menjawab pertanyaan atau menjawab kebutuhan siswa selama pembelajaran. Bagaimana caranya? Sikap terbuka. Dengan sikap terbuka, kita memberikan kepercayaan dan kita juga mendapat kepercayaan oleh siswa. Dari sini, maka adanya hubungan yang baik atau sikap yang positif dari antara guru dan murid. Yang kedua, memberikan kata-kata positif. Dengan memberikan kata-kata positif, berarti menunjukkan bahwa kita percaya akan potensi siswa. Dan mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka di dalam mengikuti pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Media yang interaktif. Media belajar menarik. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan media sosial yang mereka miliki. Dengan itu, maka anak-anak merasa senang atau tertarik di dalam pembelajaran kita. Kondisi belajar. Seringkali kita mendengar bahwa ketika belajar matematika itu membosankan, atau belajar matematika itu menyeramkan. Oleh karena itu, mari kita balik. Kita bangun suasana pembelajaran yang hangat, yang terbuka, santai, menyenangkan, namun tetap fokus pada rancangan yang kita sudah buat. Ini adalah sebagian kecil dari apa yang sudah saya lakukan.
Classroom rules ini membantu kita, guru dan murid, untuk bisa mengarahkan pembelajaran dengan baik. I'm a great student ini memberikan informasi kepada saya bagaimana tanggapan mereka tentang belajar. Apa yang mereka inginkan ketika belajar matematika, dan apa yang selama ini mengganggu mereka belajar. Yang ketiga adalah salah satu aktivitas setelah mereka melihat video dari atau tayangan dari literasi numerasi. Di sini memberikan informasi kepada saya terkait apa yang sudah mereka dapatkan dari tayangan tersebut. Bagian yang kedua, pembelajaran matematika bermakna. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sederhana dan nyata. Pembelajaran yang kita lakukan, kita bisa ambil dari contoh masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bawa ke dalam kelas, dan kita sampaikan dengan secara sederhana. Dari sini, anak-anak bisa tahu dan mengerti, oh, ini loh manfaat dari belajar matematika. Oh, apa ya yang bisa saya lakukan untuk memecahkan masalah ini? Kemudian, dengan bahasa yang sederhana, kita juga bisa mengarahkan anak-anak untuk menemukan konsep atau mendapati istilah-istilah matematika yang bermakna untuk diri mereka sendiri. Yang kedua, menyenangkan. Sampaikanlah pembelajaran atau materi, konsep itu secara menyenangkan. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan aktivitas bermain, kita juga bisa lakukan aktivitas bercerita. Beberapa kali saya sering melakukan aktivitas bercerita, karena dengan bercerita ternyata anak-anak lebih senang untuk mendengarkan cerita saya. Karena cerita yang saya berikan berdasarkan pengalaman. Sharing is caring. Kemudian percaya diri. Bagaimana kita membangun motivasi anak dan kepercayaan diri anak dalam belajar matematika. Ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka, pakailah kata-kata positif, kata-kata bentuk apresiasi, dan arahkanlah mereka untuk bisa menemukan jawaban yang sesuai kita inginkan. Tentunya anak-anak juga memiliki pendapat, oleh karena itu bangun dan gali pendapat mereka dan hargai pendapat mereka. Ini adalah salah satu contoh soal yang saya berikan pada anak-anak. Mereka sangat antusias terkait dengan soal-soal seperti ini. Soal ini memberikan kebebasan anak-anak untuk bisa menjawab sesuai dengan logika mereka. Dan kita juga bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Artinya jawaban anak satu dengan jawaban anak yang lain mungkin bisa berbeda. Dan ini akan membuka wawasan mereka. Peran orang tua atau wali dan peran teman-teman di sini juga sangat membantu mereka untuk membangun sikap positif dalam belajar. Tentunya, motivasi dari orang tua atau wali dan dukungan dari teman-teman dalam membangun lingkungan belajar akan membentuk karakter atau pribadi siswa di dalam menyelesaikan masalah itu. Guru hebat, Anda siap untuk bergerak? Itulah video atau sharing yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kita untuk semakin lebih baik lagi. Terima kasih.